Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, yang maha tahu tanpa diberitahu. Semoga kita selalu ada dalam rahmat dan maghfirah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yang menjadi rahmatil alamin, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman, ada yang tahu apa saja takdir Allah yang tidak bisa dirubah? Nggak tahu. Takdir Allah yang tidak bisa dirubah itu ada 3. Takdir Allah yang tidak bisa dirubah itu ada 3. Ada berapa teman-teman? 3. Ada 3. Yang pertama rizki, yang kedua ada jodoh, yang ketiga maut. Sesungguhnya rizki, jodoh dan maut sudah diatur oleh Allah tidak ada satu orang pun yang dapat merubahnya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara sepatah dua patah kata tentang salah satu takdir Allah, yakni kematian. Teman-teman, yang namanya hidup pasti kita akan merasakan yang namanya mati. Kematian adalah takdir yang sudah pasti dan tidak bisa kita hindari. Kematian merupakan gerbang pertama yang harus kita lewati untuk mencapai akhirat. Bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri kita semua. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang namanya mati tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dirinya akan mati. Sekalipun dokter, profesor, bahkan dukun peramal yang sangat hebat pun tidak bisa menebak kapan dirinya akan mati. Hanya Allah lah yang tahu kapan kita akan mati. Kematian bisa datang kapan saja, tidak mandang usia, jabatan, paras, dan waktu. Tidak mandang tua ataupun muda, tidak mandang miskin ataupun kaya. Jika Allah sudah menentukan kapan dirinya akan mati, maka saat itulah dia akan mati. Kematian akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia ini. Malaikat maut mencabut nyawa itu ada 2 versi. Yang pertama, jika orang tersebut buruk amalnya, maka malaikat akan mencabut nyawanya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tetapi jika orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mencabut nyawanya dengan sangat halus. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat As-Sajdah yang artinya, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu dan juga akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah akan dikembalikan. Akan ada masanya kita akan merasakan yang namanya mati. Setelah kita mati, kita akan dingajiin, dimandiin, dikafanin, disolatin, dan yang terakhir dikuburin. Yang mana di alam kubur nanti kita akan merasakan kesepian. Tidak ada yang menemani kita, baik keluarga, teman, sahabat maupun kekasih tercinta. Yang menemani kita hanyalah amal kebaikan kita. Alam kubur tempat yang sangat gelap, tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita pasti akan merasakannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perlahan-lahan cacing tanah, ulat, kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini kita rawat dengan skincare. Namun sayang, skincare yang mahal tidak dapat mengawetkan tubuh kita saat di alam kubur. Betul. 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 Pada dasarnya hidup ini bukan
bukan hanya tentang bagaimana bisnismu berkembang pesat, karirmu semakin hebat, wajah dan fisikmu semakin memikat, harta benda yang kamu punya semakin banyak. Tetapi hidup ini tentang bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Betul apa betul, teman-teman? Betul. Teman-teman, tahu nggak orang yang paling rugi itu siapa? Enggak. Orang yang paling rugi ialah orang yang tak pernah mengingat akan kematian. Mereka hanya sibuk mengejar dunia, sampai-sampai mereka lalai akan kematian mereka. Hanya sibuk-sibuk dengan harta, tahta, dan jabatan. Banyak manusia zaman sekarang berbondong-bondong memperkaya diri dan mempersombong diri sampai-sampai lupa kematian. Nauzubillahimin. Amin. Ingat ya teman-teman, sebanyak apapun harta kita, harta tidak akan bisa dibawa mati, akan tetapi yang akan dibawa mati hanyalah amal Ikan. Teman-teman, sebelum ajal kita datang, marilah kita mempersiapkan diri dengan bekal untuk menghadapi kematian. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian untuk menuju husnul khotimah? Kita perlu melakukan amal yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain. Jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus jadi orang yang selalu berbuat baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan jangan lupa kita harus menjaga sholat kita, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga menjaga akhlak dimanapun kita berada. Itu semua menjadi tanda-tanda kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang yang paling cerdas ialah orang yang selalu ingat akan kematian. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Rakyat desa mati. semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan dari kata-kata saya tadi, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Alhamdulillah atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam